Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita ditakdirkan kembali untuk bisa melangkahkan kaki, melaksanakan ibadah thalabul ilm, silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa dicatat sebagai amal soleh, sebagai ibadah, dan akan dibalas dengan balasan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis Kitab Bulughul Maram. Dalam kesempatan yang kemarin sudah disampaikan tentang bacaan suratul Fatihah di dalam sholat kita. Jadi dalam sholat, hadis baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Dalam hadis yang lain, la tujzi'u sholatun la yaqra'u fiha bi fatihatil kitab. Jadi kata Nabi dalam hadis yang pertama tadi, la sholata, tidak dianggap sholat, liman bagi orang, lam yakra yang tidak membaca, bi ummil Quran yaitu surat Al-Fatihah, induknya Al-Quran. Hadis yang kedua, la tujzi'u sholatun, yang di sini menggambarkan Nabi mengatakan la tujzi'u, tidak akan diberikan pahala bagi orang yang sholat, yang sholatnya itu la yaqra'u fiha, yang tidak membaca di dalam sholat, bi fatihatil kitab, dengan pembuka Alkitab yaitu surat Al-Fatihah. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian hadis yang ke-265 ini tentang bacaan basmalah di dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun la yazkuruna Bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi akhiriha. Wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Khuzaimah la yajharuna bi Bismillahirrahmanirrahim, wa fi ukhra li Ibn Khuzaimah kanu yusirruna. Jadi dalam hadis ini Anas diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan juga Abu Bakar, wa Umar, dan juga sahabat Umar, kanu, mereka semua, Nabi, Abu Bakar, dan sahabat Umar, mereka kalau sholat dan membaca surat Al-Fatihah, yaftatihuna sholat, maka mereka mengawali bacaan surat Al-Fatihah bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hadis
yang diriwayatkan dari Anas. Jadi kalau hadis ini menggambarkan Nabi, Abu Bakar, Umar kalau mengawali surat Al-Fatihah itu yang didengar oleh beliau adalah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Muttafaq alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wazada Muslimun, dan menambahkan redaksi di dalam riwayat Muslim, la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Muslim hadisnya ada tambahan, la yazkuruna, mereka Nabi, Abu Bakar dan Umar, la yazkuruna, tidak membaca atau tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacanya langsung alhamdulillahirabbil alamin fi awwali qiraah wala fi akhiriha, baik di awal bacaan maupun di akhirnya tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin li Ahmad wan Nasa'i wa Ibni Khuzaimah, sedangkan di dalam riwayat yang lain, ini ada riwayatnya Imam Ahmad, ada riwayatnya Imam Nasa'i, ada riwayatnya Imam Ibnu Khuzaimah. Kalau tadi riwayatnya dari Anas, kalau ini riwayat dari Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Khuzaimah, beliau mengatakan la yajharuna bismillahirrahmanirrahim, bahwa Nabi, Abu Bakar dan Umar itu la yajharuna, tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau yang tadi mengatakan bahwasanya Nabi tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di dalam riwayat tiga imam ini, Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, Nabi membaca tapi la yajharuna, tidak dikeraskan. Wa fi ukhra libni Khuzaimah, dan di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, kanu adalah Nabi, Abu Bakar dan Umar, yusirruna, ini hampir senada dengan tadi. Kalau tadi la yajharuna, tidak mengeraskan, kalau ini kanu yusirruna, adalah Nabi itu memelankan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada beberapa pendapat hukum dari para ulama. Jadi dari tekstual hadis menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebetulnya baca Fatihah dan juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena hadis yang lain mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun min ayatil Fatihah. Jadi termasuk ayatnya surat Al-Fatihah. Karena ayatnya dari ayat Al-Fatihah, maka Bismillah itu ya dikeraskan. Meskipun dalam hadis tadi ada yang mengatakan Nabi enggak membaca, ada yang mengatakan Nabi membaca tapi dipelankan, tidak dibanterkan. Jadi hanya didengar oleh telinga beliau sendiri. Nah ini di dalam Fatihah. Jadi dalam Fatihah itu kan disebut sebagai sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena surat ini selalu diulang di dalam sholat kita. Sholat kita subuh 2 rakaat berarti kita membaca Fatihahnya 2 kali. Zuhur 4 rakaat berarti kita membaca surat Fatihah 4 kali. Asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Berarti isya 4 kali. Berarti 1 hari 1 malam Fatihah yang kita baca adalah 17 kali. Itu minimalnya. Jadi diulang-ulang, makanya
Fatihah itu disebut sebagai sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, 7 ayat yang bagaimana? Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya Bismillah tidak termasuk bagian dari Fatihah. Kemudian pertanyaannya 7 ayatnya gimana? Kalau dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dibagi 2. Kalau yang mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Jadi ayat yang terakhir itu dibagi 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Ini ulama yang mengatakan bahwa Fatihah tidak termasuk dari Bismillah tidak termasuk dari Fatihah. Tapi di dalam mushaf manapun, termasuk mushaf yang diterbitkan oleh Arab Saudi pun, itu bismillah dikasih angka 1. Artinya apa? Bismillah itu adalah ayat yang pertama. Makanya jumhurul ulama dan kita juga di dalam membacanya pasti kita membaca bismillah di dalam surat Al-Fatihah. Namun di dalam sholat ini tadi disampaikan oleh Imam Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengawali membaca surat Al-Fatihah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana kita? Nah, kita yang paling mantap bagi kita adalah sebagaimana yang telah kita ketahui dari kecil. Jadi mantapnya misalnya baca Fatihah, bismillahnya dikeraskan. Ya dikeraskan enggak apa-apa. Nanti kita ketemu dalil. Kalau kita kemudian mengambil hadis ini sebagai dasar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surat Al-Fatihah, bismillahnya dipelankan. Ini juga ada dasar dalilnya. Makanya kemudian ini dua-duanya menjadi sah, baik yang dikeraskan maupun yang dipelankan. Kemudian hadis yang ke-266, wa an Nu'aim al-Mujmir qala sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Nu'aim. Beliau meriwayatkan bahwasanya sallaitu, saya sholat wara'a Abi Hurairah, di belakangnya Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah pas waktu itu menjadi imam, kemudian Nu'aim ini menjadi makmum. Jadi makmum sholat bersama Abi Hurairah. Faqara'a, maka Abi Hurairah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, summa qara'a bi ummil Quran, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ini artinya apa? Bahwa membaca keras bismillah pun ada dasar dalilnya, seperti yang disampaikan dan dicontohkan dan dilakukan oleh Abi Hurairah. Padahal Abi Hurairah itu kan namanya juga Abi Hurairah, julukan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Yang beliau itu senantiasa dekat sekali dengan Rasulullah. Jadi digambarkan itu seperti bapaknya kucing. Jadi kucing itu kan kalau sama induknya itu kan muter-muter. Artinya dekat sekali dengan induknya. Anak kucing dengan induknya itu gak pernah lepas. Jadi induknya kemana, anak kucingnya itu ngelinteri terus. Itu seperti Abi Hurairah kepada baginda Rasulullah SAW. Kemanapun Nabi ada itu di situ ada Abi Hurairah. Saking dekatnya Abi Hurairah dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya beliau kemudian dijuluki Abi Hurairah. Di samping beliau juga mempunyai banyak peliharaan kucing. Ini menggambarkan bahwasanya begitu detailnya Abi Hurairah melihat cara sholatnya Rasulullah, sehingga Abi Hurairah ketika sholat pun membaca bismillah dengan dikeraskan. Ini sebagai dalil bahwasanya membaca bismillah dikeraskan itu juga ada dasarnya, dipelankan juga ada dasarnya. Yang dikeraskan dasarnya hadis ini, bahwasanya Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim tsumma qara'a bi ummil Qur'an. Baru setelah itu membaca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Hatta idza balagha waladdallin, sampai kepada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala, kemudian baru mengucapkan amin. Ini cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi setelah Fatihah selesai, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baru semuanya imam maupun makmum mengucapkan amin. Wa yaqulu kullama sajada. Wa idza qama minal julus Allahu akbar. Wa idza qama, dan ketika berdiri minal julus, dari julus kita atau dari duduk kita, Allahu akbar, kemudian mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar. Tsumma yaqulu idza sallam, kemudian diucapkan idza sallama, ketika salam, walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi, sampai beliau bersumpah bahwasanya demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya. Jadi beliau mengatakan bahwa sholatku ini adalah sholat yang paling mirip dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau itu bersumpah, beliau mengatakan bahwasanya walladzi nafsi biyadi, demi Allah zat yang aku di dalam genggamannya, ini la ashbahukum sholatan bi Rasulillah, saya ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau sudah mengatakan saya sholatnya yang paling mirip dengan Rasulullah, dan beliau kalau membaca Fatihah itu bismillahnya dikeraskan. Ini kemudian menjadi hukum, ya tadi, keraskan boleh, dasar dalilnya jelas, dipelankan juga boleh, dasar dalilnya juga ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali membaca Fatihah ucapkanlah amin. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Karena apa? Di dalam Fatihah itu ada proposal doa kita yang kita mohonkan kepada Allah. Kita akan berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru kemudian amin. Ini doa kita. Makanya sunnahnya adalah diaminkan.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah qala Rasulullah bersabda, "Iza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ihda ayatiha." Jadi kata Nabi yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, "Iza qara'tumul Fatihah." Ini perintah. Ketika kalian membaca Fatihah, kata Nabi, faqra'u, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi ada contoh dari Nabi. Nabi kalau mencontohkan, kalau dalam sholat diriwayatkan bahwa membacanya pelan. Kalau ini Nabi mengatakan faqra'u, kalau kita membaca Fatihah, faqra'u, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kata Nabi, fa innaha ihda ayatiha, karena bismillah itu salah satu dari ayatnya surat Al-Fatihah. Ini alasannya Abi Hurairah disandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Daruqutni wa sawwaba waqafa. Jadi ini hadis yang mauquf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu an adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Quran, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai membaca Fatihah, rafa'a sautahu, kemudian beliau mengeraskan suaranya. Mengeraskan untuk apa? Wa qala amin, yaitu mengucapkan amin. Jadi aminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keras, banter. Jadi dibaca amin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ammanal imam fa ammanu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apa keutamaan dan fadilah daripada kita mengucapkan lafal amin? Jadi amin itu tidak sekedar ya Allah kabulkanlah doa kami, tapi lebih dari itu ada keutamaan yang lebih besar lagi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza ammanal imam, ketika imam itu mengucapkan amin, fa ammanu, maka ikutilah mengucapkan amin. Jadi kita makmum juga ngikut mengucapkan amin. Kenapa? Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika. Barang siapa mengucapkan, membaca aminnya itu bareng dengan aminnya imam, maka itu artinya aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat. Jadi ini penting. Imam juga harus mengucapkan amin supaya dibarengi dengan makmum. Aminnya imam juga harus keras supaya makmumnya juga bisa ngikuti. Jadi jangan mendahului, jangan kemudian kalah dengan imam. Imam sudah mengucapkan amin, makmumnya baru amin. Telat. Harusnya bareng, aminnya imam, aminnya makmum bareng. Kenapa? Karena kalau kita membarengi aminnya imam berarti bareng dengan aminnya malaikat. Kalau begitu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min zambi.
Kita hanya mengucapkan amin setelah selesai Fatihah, itu diberikan ganjaran, diberikan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni, dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Ini kan luar biasa. Ini saat yang luar biasa, momen yang luar biasa. Jangan sampai kemudian wegah yang imami dia, kita nggak usah ngikuti amin, nggak boleh. Ini fadilahnya luar biasa. Jadi kita mengucapkan satu kalimat amin, itu langsung dosa-dosa yang lalu itu rontok, hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ghufira lahu ma taqaddam, itu banyak hal yang Allah berikan kesempatan untuk kita. Ada ghufira lahu ma taqaddam ketika kita puasa. Jadi kata Nabi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa, yang puasanya itu karena iman, ikhlas, maka dosanya diampuni oleh Allah. Tapi puasa kan berat begini. Dari mulai fajar sampai dengan maghrib tidak makan, tidak minum. Tapi ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini ada yang tidak berat, ibadahnya ringan, bahkan hanya satu kalimat, satu ucapan, hanya ngomong amin, pahalanya sama dengan kita puasa. Jadi mengucapkan amin itu sama dengan ketika kita waktu puasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya kita jangan sungkan-sungkan, aminnya yang banter. Aminnya yang banter. Karena dengan kita mengucapkan amin bareng dengan imam, itu artinya bareng dengan aminnya malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka secara otomatis itu komputernya malaikat langsung mendelete, menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi langsung diupdate lagi. Oh ini ada dosa, langsung dihapus. Ini sholat kita dan Fatihah kita. Makanya setiap kali kita mengucapkan Fatihah diakhiri dengan amin. Di dalam Al-Quran itu ada 2 surat yang disunahkan untuk kita membaca amin setelah selesai membaca. Yang pertama surat Al-Fatihah. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah di luar sholat maupun di dalam sholat disunahkan membaca amin. Jadi panjenengan kalau habis mengucapkan Fatihah, misalnya kita mengawali kajian Fatihah, itu tetap disunahkan amin. Yang kedua, membaca surat Al-Baqarah. Kalau membaca surat Al-Baqarah kemudian kita selesai, itu Nabi SAW mengatakan bahwasanya bacalah amin. Karena apa? Akhir dari surat Al-Baqarah itu ada doa yang luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Jadi Baqarah akhir itu kalau selesai ucapkan Fatihah juga amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, idza qala al-imam waladdallin faqalu amin. Ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Amin. Idza qala ahadukum amina wa qalat al malaikatu fis samai amin fa waqa'at ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadisnya banyak bahwasanya makmum yang aminnya bareng dengan aminnya imam, maka berarti dia bareng dengan aminnya malaikat yang ada di langit, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi nahwuhu min hadisi Wa'il ibnu Hujrin. Iza qara al-imam waladhdallin qala amin wa rafa'a biha sauta. Nah, ini perintahnya. Iza qara al-imam, ketika imam itu mengucapkan ayat yang terakhir ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka kemudian qala amin, kita membaca amin. Wa rafa'a biha sauta, dan mengeraskan dengan lafal amin itu sautahu, suaranya. Jadi mengucapkan amin itu sunnahnya memang keras. Jadi dikeraskan. Waladhdallin, semuanya kemudian amin. Jadi amin itu jangan pelan-pelan. Wa rafa'a biha sauta. Ini untuk laki-laki. Kalau yang untuk perempuan cukup dengan telinga kita sendiri mendengar. Wa an Abdullah ibn Abi Aufa qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun, datang seseorang ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni la astati'u an akhudha minal Qur'an syai'an fa'allimni ma yujzi'uni. Qala qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Hakim. Ustaz, bagaimana kalau misalnya ada orang atau kita nggak bisa membaca Fatihah? Ini juga di zaman Rasulullah ada orang datang ngaku belum bisa membaca surat Al-Fatihah. Jadi kemudian Nabi memberikan solusi. Jadi datang kepada Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya saya tidak bisa membaca dari Al-Fatihah, Ummul Quran atau Ummul Kitab. Lalu bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan dan mengajari sesuatu yang seimbang dengan Al-Fatihah. Jadi kalau nggak bisa surat Al-Fatihah, misalnya ada orang yang baru masuk Islam, belum belajar surat Al-Fatihah, maka ucapkanlah dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bisa dengan itu. Atau tidak bisa sama sekali, ya dipotong-potong. Subhanallah, 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 subhanallah 7 kali. Bisanya alhamdulillah, ya alhamdulillah, 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 alhamdulillah 7 kali. Nah, ini diantara solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Qala ay ar-rajulu ya Rasulullah hadza lillah famali. Ini seorang ini masih ngeyel aja. Jadi ketika dikasih solusi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim,
Ini kata laki-laki tadi, seorang tadi yang menghadap Rasulullah. Wahai Rasul, itu kan kalimat ucapan yang untuk Allah. Hanya memuji-muji Allah, hanya menyanjung-nyanjung Allah. Lalu untuk bagianku mana? Bagianku mana? Maka Nabi SAW mengajarkan, Qul, kalau kamu itu mau ingin bagiannya, maka ucapkanlah Allahummarhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ini 4 kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Nabi mengatakan Allahummarhamni, ya Allah sayangilah kami, sayangilah aku. Ini Nabi. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Arab, ya Allah sayangilah aku. Dalam sholat itu terus. Warzuqni, ya Allah berikanlah kepadaku rizki. Wa'afini, dan juga ampunan. Wahdini, dan juga hidayah. Ini bagian kita, doa kita. Jadi kalau tadi itu sanjungan pujian kepada Allah boleh kalau belum bisa Fatihah. Karena memang Fatihah itu isinya satu sanjungan kepada Allah dan juga doa dari kita. Jadi dalam Fatihah itu kan isinya dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi Fatihah dibagi 2. Yang pertama, sebagian separuh itu adalah haknya Allah dengan kita memuji, menyanjung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, haknya kita memohon berdoa. Makanya tadi ketika seorang ini menghadap kepada Rasulullah dengan diajarkan subhanallah alhamdulillah, ya Allah ya Rasulullah, ini kan haknya Allah. Lalu haknya kita mana? Ini sebetulnya seorang ini luar biasa. Itu aslinya ya tahu persis tentang kandungan Fatihah. Fatihah itu kandungannya satu haknya Allah, yang kedua haknya kita. Nah ini yang diajarkan Nabi baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu berarti baru separuh Fatihah, baru haknya Allah. Lalu kemudian beliau minta, lalu haknya saya mana ya Rasulullah? Maka Nabi mengajarkan Allahummarhamni warzuqni wa'afini wahdini. Falamma qoma qala hakaza biyadi. Maka kata Rasulullah, kalau kalian berdiri bacalah ini. Maka sudah lengkap. Ya menyanjung memuji Allah, ya kalian juga berdoa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi zuhri wal asri fi rak'atainil ulayain bi fatihatil kitab wa suratain wa yusmi'unal ayah ahyanan fayutawwalur rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayain bi fatihatil kitab. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat bersama kami. Maka pada sholat zuhur dan asar beliau membaca suratul Fatihah dan 2 surat. Dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat tersebut kepada kami. Beliau memanjangkan rakaat pertama dan membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat yang lain. Ini menandakan bahwasanya di dalam sholat az-zuhur itu Rasulullah SAW itu juga membaca surat Al-Fatihah. Tapi Fatihahnya itu dipelankan. Kadang Nabi membaca setelah Fatihah itu 2 surat, kadang-kadang agak dibanterkan. Jadi maksudnya dibanterkan ini tidak seperti kerasnya waktu maghrib, isya dan subuh. Jadi Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca
2 surat di ayat di rakaat pertama dan yang rakaat kedua. Kemudian di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat beliau hanya membaca surat Al-Fatihah. Saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Tanya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.